Sepertinya memang banyak negara ASEAN ini yang nggak berminat, saudara-saudara, tampil di Piala AFF U23, saudara-saudara. Bayangin, 10 hari sebelum pertandingan aja belum ada pergerakan. Tim-timnya semua yang tampil masih adem ayem, masih dingin-dingin saja. Padahal Indonesia akan bertemu Malaysia. Jadi ya gimana? Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, kalau kita sudah bertemu pasti akan ada yang kita bicarakan. Kita membahas sepak bola di seputaran Asia Tenggara, sepak bola di negeri tetangga, negeri serumpun, di Indonesia, di Malaysia, di Thailand, di Vietnam, di Kamboja, Singapura, Brunei, semuanya saudara-saudara, semuanya akan kita bahas, baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat, baik yang berguna maupun yang tidak berguna, baik yang menginspirasi maupun yang bikin basi. Pokoknya bebas saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting sopan. Hari ini saudara-saudara, hari ini kita akan bicara tentang Piala AFF U23 yang akan digulirkan mulai 17 Agustus 2023 di Thailand. Pembagian grupnya sudah jelas. Vietnam dan Thailand berada di grup yang terpisah. Sementara Indonesia dan Malaysia berada di grup yang sama. Akan mulai bertanding tanggal 18, Indonesia bertemu dengan Malaysia. Kemudian masih ada lagi satu tim lagi, Timor Leste. Tetapi saudara-saudara, meski 10 hari sebelum pertandingan, 10 hari sebelum kompetisi, kondisinya itu masih tenang-tenang saja. Baik Malaysia maupun Indonesia, belum ada pemusatan latihan yang digelar. Begitu pula Thailand sebagai tuan rumah maupun Vietnam. Memang tampaknya tim-tim ini, para peserta ini tidak niat kali ya, saudara-saudara ya. Nah, ini akan seperti apa, saudara-saudara? Ini akan kita bahas, akan kita ulas, akan kita analisis di edisi kali ini, saudara-saudara. Saudara-saudara, begini saudara-saudara. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, Federasi Sepak Bola Asia Tenggara AFF, ASEAN Football Federation itu sudah bersikeras, berusaha sekuat tenaga untuk menyelenggarakan Piala AFF di berbagai kelompok umur. U16, U19, U23, senior, dan mayoritas itu mendapatkan tentangan dari anggotanya sendiri, saudara-saudara. Ya, dengan berbagai alasan lah. Mulai dari masalah sportivitas, masalah fair play, masalah penjadwalan, hingga masalah kalender FIFA. Wah, ini yang paling pelik ini ya, masalah kalender FIFA ini, masalah jadwal yang tidak strategis. Dan itu juga terjadi pada Piala AFF U23 tahun ini, saudara-saudara. Awalnya Piala AFF U23 ini akan digelar pada awal tahun sebagai sebagai ajang, sebagai event untuk pemanasan menuju SEA Games 2023. Tetapi Vietnam selaku tuan rumah, penyelenggaraan awalnya itu keberatan karena pada awal-awal tahun itu mereka sedang Liga Vietnam itu sedang dimulai, sedang kick off, jadi susah mengatur jadwalnya. Kemudian mundur ditawarkan tanggal lain, bulan lain, tetapi Vietnam keberatan. Akibatnya Vietnam yang tidak mau menyelenggarakan lagi diganti ke Thailand. Tetapi Thailand juga minta syarat. Tadinya kan AFF berencana menggelar itu pada bulan Juni, tetapi Thailand keberatan karena Juni itu setelah baru saja selesai SEA Games, dan kompetisi Thailand itu musim sebelumnya itu baru memasuki pertandingan penentuan. Jadi jadwalnya tidak match gitu. Akibatnya Piala AFF ini sepakati kemudian digelar pada bulan Agustus. Bulan Agustus ketika kompetisi di Thailand itu baru mau dimulai.
Agustus itu mereka mulai, tetapi kan ini baru awal-awal, jadi mereka merasa masih bisa, nggak masalah kalau kompetisi awal-awal ini digelar nanti beberapa hari setelah itu Liga Thailand dimulai kayak begitu. Jadi akhirnya Liga Piala AFF U23 ini digelar mulai tanggal 17 Agustus 2023. Jadwal sudah ditentukan, sudah disepakati ya oleh tuan rumah dan oleh beberapa peserta. Masalah lain muncul, saudara-saudara. Masalah lain muncul adalah pertandingan ini digelar di jadwalnya itu tidak strategis karena setelah pertandingan ini akan ada kualifikasi Piala Asia U23 pada bulan September. Hanya selisih beberapa minggu saja. 2 minggu kalau nggak salah. 2 minggu ya. Jadi waktunya itu benar-benar mepet. Seharusnya idealnya kan memang AFF ini dijadikan ajang pemanasan untuk kualifikasi Piala Asia U23 yang lebih bergengsi. Tetapi pada kenyataannya saudara-saudara, kualifikasi Piala Asia U23 itu memang akan digelar bertepatan dengan kalender FIFA. Jadi timnas senior akan bertanding di pertandingan FIFA Friendly Match Internasional, sementara timnas U23 akan tampil di kualifikasi Piala Asia. Jadwalnya itu memang diatur seperti itu. Tadinya AFF ini menjadi ajang pemanasan, tetapi kan AFF ini tidak berada dalam kalender FIFA. Jadi ada kemungkinan pemain yang tampil di Piala AFF U23 dengan pemain yang tampil di kualifikasi Piala Asia U23 ini berbeda. Jadi rencana untuk menjadikan AFF sebagai ajang pemanasan itu tidak akan mungkin tercapai. Karena bisa jadi ini berbeda sekali pemain yang tampil. Malaysia kemungkinan juga akan menampilkan pemain yang berbeda dengan ketika kualifikasi Piala Asia U23. Thailand, Vietnam, Indonesia akan sama saja. Jadi ini memang serba salah. Indonesia itu kemungkinan tidak akan menampilkan, ya kalaupun dia akan menampilkan pemain utama ya, timnas U23 itu akan ada perkelahian yang sangat berat. Keributan. Keributan yang sangat masif dengan pemilik klub, dengan klub-klub Liga 1. Jadi kemungkinan prediksi saya itu Indonesia tidak akan menampilkan pemain utama juga di Piala AFF U23 ini. Pemain utama U23 ini nanti baru tampil di kualifikasi Piala Asia U23, saudara-saudara. Itu ramalan saya. Beberapa hari lalu, saudara-saudara, Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir itu sudah mengatakan bahwa daftar pemain Piala AFF U23 ini sudah ada. Sudah di kantong Sintayong. Tinggal diumumkan saja. Jadi diumumkan saja pada waktunya. Tetapi yang menarik adalah Bayangkara FC itu justru sudah mengumumkan salah satu pemainnya. Itu si Muhammad Ragil, penyerang jebolan Garuda Select, penyerang muda yang tampil moncer pada debut Liga 1 musim ini waktu Bayangkara FC melawan PSIS Semarang itu beberapa minggu lalu. Itu dia jadi debut ya di starting line up dan dia langsung mencetak gol. Nah, ini si Muhammad Ragil ini menjadi salah satu pemain yang dipanggil. Dan beberapa pemain lainnya itu belum diumumkan klubnya. Kemungkinan besar klubnya tidak mau mengumumkan, buru-buru menunggu pengumuman PSSI karena mereka keberatan. Mereka tidak ingin melepas pemain di turnamen yang bukan kalender FIFA. Apalagi pemain yang saya rasa ini pemain-pemain muda yang sudah menjadi pemain utama di klub. Sudah menjadi tulang punggung utama di klub. Sehingga ya cukup disayangkan kalau mereka dilepas. Apalagi kan sekarang ada regulasi ya di Liga 1 ya. Di Liga 1 2023-2024 itu ada regulasi pemain U22. Jadi klub wajib menampilkan pemain berusia di bawah 22 tahun. Pemain U22, U23 itu. Jadi ya itu tampaknya klub enggan. Keberatan lah kalau melepas. Jadi tampaknya juga PSSI belum bergerak, belum mengadakan pemusatan latihan, belum mengumumkan skuad itu sepertinya juga masih melakukan lobby. Masih menegosiasikan dengan klub.
masih berbicara dengan pelatih-pelatih klub, dengan manajemen-manajemen klub, bagaimana baiknya. Apakah bisa saja nanti diambil solusi satu klub mengirimkan 2 pemain, itu bisa saja seperti itu. Tapi bisa juga tidak, itu nanti akan tergantung dengan negosiasi, hasil negosiasi antara klub dan PSSI. Dan ternyata itu juga bukan hanya di Indonesia, di Thailand, di Vietnam, di Malaysia itu juga mengalami kondisi yang sama. Pelatih timnas U23 mereka itu juga melakukan negosiasi yang intensif, yang keras dengan klub sebagai pemiliknya. Menurut literasi maupun informasi yang saya terima dari saudara-saudara saya di negeri tetangga, masalah yang sama itu juga dialami di Malaysia. Itu di Malaysia lebih keras lagi karena klub itu bahkan jangankan Piala AFF U23 ya saudara-saudara ya. SEA Games saja yang cukup bergengsi menurut beberapa negara Asia Tenggara itu saja pemain Malaysia itu tidak dilepas. Susah dilepas. Bahkan kalau saudara ingat, waktu SEA Games 2023 pemain Malaysia itu baru dilepas sehari sebelum pertandingan pertama melawan Laos. Jadi misalnya besok bertanding nih ya, hari ini itu mereka baru sampai di Kamboja. Itu membuktikan bahwa resistensi klub-klub Malaysia terhadap piala yang digelar oleh AFF yang tidak berada dalam kalender FIFA itu sangat besar. Mereka baru melepas pemain sehari sebelum pertandingan. Bayangin aja saudara-saudara. Jadi mungkin itu tanpa sempat latihan mungkin ya. Tanpa sempat latihan langsung pertandingan. Jadi ya hasilnya ya bisa kita lihat. Malaysia gagal kan? Gagal tidak mampu lolos dari fase grup. Kemudian Thailand itu juga sama saudara-saudara. Waktu SEA Games beberapa pemain Thailand itu baru bergabung di fase akhir, ketika sudah beberapa pertandingan itu baru bertanding. Jadi waktu awalnya itu mereka sudah merilis 20 pemain, tetapi yang baru bisa bergabung itu hanya 18 atau berapa gitu. Yang sisanya itu baru bergabung menyusul setelah pertandingan kedua, ketiga baru mereka datang. Nah, itu juga membuktikan bahwa ya memang ini turnamen ini tidak ideal gitu loh. Pertandingan-pertandingan di agenda AFF ini tidak ideal karena jadwalnya memang ngacau, saudara-saudara. Ngacau, asal-asalan. Untuk mengatasi masalah ini, saudara-saudara, sebenarnya ini PSSI bisa memanggil kembali pemain-pemain timnas U20. Timnas U20 yang tempo hari batal bermain di Piala Dunia U20 2023. Beberapa mayoritas pemain ini sekarang sudah bergabung di klub. Mereka ada yang menjadi pemain inti, tetapi banyak juga yang hanya menjadi pemain cadangan. Mayoritas itu menjadi pemain cadangan yang hanya bermain sesekali. Bermain di babak kedua 30 menit, 45 menit, 20 menit, 10 menit. Nah, begitu. Dan ada juga yang beberapa yang sudah menjadi starting line up. Nah, pemain-pemain ini bisa dipanggil semua saja, saudara-saudara. Bisa dipanggil dan ini akan jauh lebih solutif daripada memaksakan pemain-pemain U23 yang kemarin tampil di SEA Games. Itu saudara-saudara. Solusi yang bisa kita ambil itu seperti itu. Pemain seperti Hoki Caraka, seperti Rabani Taslim, kemudian seperti Dava Fasya, seperti Muhammad Ferrari, seperti siapa lagi? Si Mikel Tata, Arkan Fikri, Arkan Kakak kalau perlu, tapi Arkan Kakak masih U17. Itu bisa dikasih solusi, saudara-saudara, bisa dipanggil untuk berkumpul kembali lah. Si Hugo Samir, kayak begitu. Itu bisa dipanggil kembali, dikumpulkan untuk bermain bersama di Piala AFF U23. Ya memang harus berani mengambil sikap seperti harus potong generasi lagi. Karena ya kita susah lah, saudara-saudara. Karena ini bukan kalender FIFA dan itu pasti akan mendapatkan resistensi yang berat dari klub. Dan dengan memberikan kesempatan kepada pemain-pemain U20 yang batal ke Piala Dunia U20 2023 ini juga sebagai bagian dari untuk berkesinambungan. Jadi supaya talenta mereka yang sudah dipersiapkan 2 tahun sejak tahun 2021 itu tidak sia-sia.
Nah, meskipun ini bisa menjadi solusi, saudara-saudara, tapi masalah juga akan muncul, saudara-saudara. Karena berapa ya? 8 atau berapa? Atau 9 ya, pemain timnas U20 ini, lulusan timnas U20 ini ternyata ikut pendidikan di Kepolisian Negara Republik Indonesia selama 6 bulan sampai akhir tahun 2023. Jadi mereka baru bisa aktif lagi sampai pada Januari 2024. Nah, ini bagaimana, saudara-saudara? Kalau pemain U20 dipanggil dan 9 pemain ini absen, aduh ya. Yaitu pemain-pemain seperti Muhammad Ferrari, seperti si seperti si Frankie Misa, seperti si Ginanjar, seperti si Kakang Rudianto, seperti si Raihan. Terus ada banyak, kayaknya Rabani juga, Dava Fasya juga ikut di situ. Saya nggak tahu, tapi kemungkinan ikut pendidikan polisi. Nah, ini seperti apa? Apakah nanti kalau mereka dipanggil ini mendapatkan izin waktu pendidikan? Nah, mendapatkan izin untuk tampil di Piala AFF dan di kualifikasi Piala Asia U23. Itu seperti apa? Apakah mendapatkan izin gitu loh? Apakah bisa tampil atau tidak gitu loh? Apakah peraturan di pendidikan kepolisian mengizinkan mereka keluar untuk sementara waktu atau tidak? Kalau bisa ya alhamdulillah. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, ya ini akan jadi masalah tersendiri gitu loh. Jadi kalau pemain ikut kepolisian tapi kalau pemainnya tidak bisa tampil di tim nasional ya percuma gitu loh. Dan ya ini aneh aja, menurut saya aneh aja. Saya nggak tahu ya di luar negeri itu apakah seperti itu atau tidak. Tapi yang saya tahu pemain-pemain muda Spanyol, pemain-pemain muda Prancis, pemain-pemain muda Inggris itu ya setahu saya tidak diminta untuk menjadi personil kepolisian di Inggris atau kepolisian di Spanyol atau kepolisian di mana Argentina. Itu saya rasa tidak wajib militer. Mungkin ada di negara-negara seperti Korea, seperti di mana, di Korea, seperti di Thailand, seperti di Turki itu ada, tetapi juga ada pengecualian kepada pemain-pemain yang berstatus tim nasional. Menurut saya, saudara-saudara, Piala AFF U23 ini sudah mending nggak usah digelar lah. Sudah nggak usah digelar, karena sudah ada SEA Games kan. Karena sudah ada SEA Games ya. Ajangnya U23 itu ya di SEA Games itu saja, saudara-saudara. Tetapi kalau timnas U19 dan U16 mungkin masih bisa. Masih bisa karena tidak ada kalender khusus, tidak ada turnamen khusus, event khusus untuk hal itu. Dan lagi pula kalau pemain-pemain U16 maupun U19 itu akan jauh lebih mudah karena mayoritas itu belum bermain di liga, belum berstatus pemain profesional yang dikontrak secara klub. Ya mungkin saja ada yang sudah dikontrak klub, tetapi kan mereka juga di klub itu tidak akan bermain secara reguler seperti halnya pemain-pemain U23 maupun pemain-pemain senior. Nah, mereka mungkin saja hanya akan tampil di liga-liga di level, kalau ada liga junior di masing-masing negara, mereka akan tampil di liga junior masing-masing negara. Jadi kalau Piala AFF U16 maupun Piala AFF U19 itu lebih mudah mengumpulkan pemain. Tim nasional di level U16, level U19 itu bisa menjalani pemusatan latihan jangka panjang yang tanpa ada gangguan. Dan ini bagus karena pemain junior usia 16, usia 19, usia 17, usia 20 itu memang seharusnya berada dalam satu tim yang bermain lama. Itu untuk mengasah kemampuan mereka untuk belajar beradaptasi dengan permainan, untuk belajar beradaptasi ketika nanti mereka berada dalam klub yang profesional. Itu kan akan berkumpul dalam jangka waktu yang lama. Tetapi kalau dikumpulkan sekarang dari junior itu akan lebih bagus. Mereka akan belajar itu. Mereka akan beradaptasi dengan baik dan ya asosiasi sepak bola masing-masing negara akan lebih diuntungkan. Dan itu juga akan lebih menghindari konflik dengan klub-klub profesional yang ada. Dengan klub tidak akan keberatan, saya rasa saudara-saudara. Tidak akan keberatan untuk melepas pemain U16, pemain U19 dalam pemusatan latihan jangka panjang. Mau sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, setahun. Itu justru klub senang. Karena pemain dia dididik
dididik dengan baik di tim nasional. Jadi nanti ketika mereka kembali dan sudah berada dalam fase dewasa, pemain-pemain ini siap digunakan, sudah jadi ditempah di tim nasional junior itu. Jadi itu menurut saya yang bisa dilakukan dengan menghapus Piala AFF U23 tetap. Nah, saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini. Kita sudah bicara panjang lebar tentang Piala AFF U23 2023 yang akan segera digelar. Kurang 10 hari lagi, saudara-saudara. Kita tadi juga sudah bicara bagaimana persiapan para peserta, khususnya negara-negara unggulan seperti tuan rumah Thailand, seperti Indonesia sebagai juara SEA Games 2023, Malaysia, Vietnam, semua sudah kita bahas. Kita sudah bicarakan, kita juga sudah bicara tentang kemungkinan pemain-pemain yang akan bertanding. Dan yang paling gamblang, paling jelas tadi kita sudah membicara tentang bagaimana tim nasional U23 dari negara ASEAN ini tampaknya tidak terlalu berminat. Ya, saya masih bisa maklum saudara-saudara karena memang agendanya tidak strategis, tidak pas. Berjalan di saat kompetisi bergulir. Thailand baru akan memulai kompetisi, Vietnam sudah berjalan kompetisi, Indonesia baru pekan-pekan awal, baru pertandingan awal, Malaysia baru di fase-fase penentuan. Jadi ya memang susah sudah, apalagi sebentar lagi ada kualifikasi Piala Asia U23 yang jauh lebih penting dan berada dalam kalender FIFA. Dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara ya pembahasan kita hari ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf, namanya juga gadungan. Tetapi kalau benar saudara-saudara, berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, abaikan saja, jangan ditonton. Tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya saudara-saudara. Ikuti pula akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok. Oke saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membosankan. Oke saudara-saudara, salam olahraga dan merdeka.